Ya. Bung Andi, dengan apa Bupati keliling ngantor di masing-masing kantor desa yang mengusung program unggulan bunga desa. Ya. Bunga desa layu sebelum berkembang berarti ini ya. Nah, ini kan melakukan pembiaran, Bung Ya. Andi. Melakukan pembiaran, tidak ada perbaikan, pemilihan juga tidak ada. Ya. Apakah dengan melakukan pembiaran, menutup mata, menutup telinga, dengan banyaknya jalan-jalan rusak itu, apakah mungkin Bupati ini penganut sebuah paham BBL? Tahu nggak BBL itu? Apa itu Bu Nani? BBL itu biah lomo. Artinya itu kalau orang Jakarta EGP, emang Ya, gue emang pikirin. gue Kalau di Banyuwangi namanya paham BBL, Ya, yaitu biah lomo. Ya, lomo. Biar sudah kan. Ya. Apa seperti itu, Bung Andi? Ya, saya juga tidak tahu ketika dia menyampaikan bahwa bunga desa itu menyelesaikan ribuan permasalahan yang ada di desa. Apakah tidak ada satu sempilan saja misalkan Bu Dani? Ya. Di jalan Lubang harus segera diperbaikin. Ya, ketika dia pulang dari desa langsung tim perbaikannya datang gitu kan. Dan enjoy aja ngantor lagi di desa lain. Loh, ini kan luar biasa. Ya. Oke, Bung Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan acara Ngobos, yaitu ngopi bareng obrolan santai. Ya, seperti biasa kita ngopi dulu, Mas Andi. Iya, Oke. siap. Ini kopinya agak lain ini ya. Beda khusus dari tuan rumah menyiapkan ini. Siap. Nah, ngopi sendiri ini memiliki sebuah pesan filosofi, yaitu ngolah pikir. Jadi kita sambil menyeruput kopi, Iya. ada ide-ide yang Ya. terus tumbuh berkembang ya. Kebetulan kopi di Banyuwangi ini Spesial ya. Spesial, taste atau rasa dari berbagai daerah atau tempat-tempat di sekitar Banyuwangi beraneka ragam berani rasanya. Tapi sayangnya kok nggak bisa muncul ke pasar sebagai Ya. global ya. Ya, itu aneh. tugas selanjutnya nanti ya. Oke, mudah-mudahan aja kita bahas khusus Ya. supaya pemerintah ini Betul. tergerak gitu. Betul. Oke, Bung Andi, mungkin masih ingat beberapa waktu lalu ini berkaitan dengan jalan di Lampung ya. Betul. Di Oh, yang Lampung, viral kemarin Bu Nani. Viral, jalan Siap, rusak ya, jalan rusak sehingga gubernurnya sempat kelabakan itu. Ya. Kemudian mempersiapkan dadakan, Ya. ternyata tidak dilewati. Ya. Kan gitu. Yang memviralkan mahasiswa atau pekerja yang ada di mahasiswa, luar negeri ya? Dan masyarakat rame-rame, bahkan di situ ada sebuah kolam Ya, tempat betul. pemancingan orang-orang Ya, itu. akhirnya bermunculan viral-viral yang lain ya. Rame. Bahkan ada yang ini Bung Dani peragaan busana di kubangan lumpur Kubangan atau jalan lumpur. itu. Itu kan sindiran, bukan sindiran lagi, itu sarkasme sudah itu kan. Nah, ini artinya Ya, berkaitan betul-betul mendapat perhatian kepada pemerintah. Ini artinya apa? Pemimpin setempat kurang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur. Padahal anggarannya kan ada itu ya. Iya. Masyarakat diwajibkan bayar pajak, pungutan-pungutan yang lain, ternyata infrastruktur dibiarkan. Ya, feedback dari pajak-pajak yang dikolek dari beberapa daerah itu kan fungsinya untuk mengembalikan lagi kepada masyarakat dengan bentuk infrastruktur yang terbangun ya. Nah, ini yang ironis begini. Ya. Setelah bangun dadakan, ternyata Presiden Jokowi beserta jajarannya kan tidak melewati tempat itu. Ya. Tapi dilewati justru mobilnya mogok itu karena lubangnya cukup dalam. Ya. Cukup dalam sehingga mobil mobil dinasnya itu nggak bisa lewat, nyangkut itu, sehingga perlu pertolongan khusus. Ya, betul. Ternyata nggak sampai di situ selesai, Bung Andi. Ya. Itu setelah itu muncul dugaan, dugaan penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran. Sempat rame lagi gitu. Ya, karena baru diperbaiki, muncul berita selanjutnya. Jalan yang baru diperbaiki katanya langsung rusak ya. Rusak, hanya berapa hari. Ya. Karena dipaksakan. Ya, artinya itu udah ada masuk anggaran ya. Dan itu tidak hanya terjadi di Lampung. Ya. Di seluruh Indonesia terjadi hal serupa. Yang sama, bahkan mungkin lebih parah. Ya, hanya
karena viral, maka yang diatensi adalah yang di Lampung. Ya, betul. Jalan rusak itu pun juga terjadi di Banyuwangi, Bung Andi. Betul, di Betul, Banyuwangi ya. beberapa kali juga masyarakat, bahkan kita juga pernah bertanya bersuara juga ya. Betul. Bagaimana kondisi-kondisi jalan di Banyuwangi yang juga banyak mengalami kerusakan dan lubang-lubang yang cukup banyak ya. Bahkan mungkin tidak jauh-jauh ya, di daerah sekitar kota sini aja juga parah ya, parah. Kita ke arah timur atau ke arah barat sedikit saja sudah banyak yang rusak. Gitu. Oke, pemirsa, ini kebetulan saya bersama pengamat kebijakan publik, Bung Andi Purnama Kamela. Seperti biasa dalam acara ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Betul. Ya. Sambil temani kopi ya. Banyuwangi nih. Nah, dengan flashback peristiwa yang terjadi di Lampung, ini merupakan perhatian kita semua. Ternyata masyarakat diberikan hak dan wewenang untuk menyampaikan pengaduannya. Ya, Ya, setelah Pak Jokowi meninjau lapangan, kemudian Pak Jokowi menyampaikan pengaduan ya. Membuka ruang ya untuk pengaduan. Ya, saya kira servernya cukup apa enggak itu? 280 juta jiwa. Itu yang punya handphone paling tidak ya 70-80% lah, karena ada yang pedalaman yang nggak pakai handphone. Betul, 300 lebih dari kabupaten kota Indonesia. Indonesia itu takutnya servernya begitu upload tidak muat ya. Langsung nggak muat. Dan nanti dihack lagi nanti. Hilang gitu. Oke pemirsa, kita akan bincang-bincang tentang infrastruktur yang rusak. Ya. Bung Andi, berangkat kita persoalan yang terjadi di Lampung itu bahwa ternyata berkat pengaduan dari warga masyarakat setempat yang mempersoalkan tentang adanya jalan rusak yang tidak segera diperbaiki, tidak segera dibangun, padahal anggarannya cukup. Di antara keluhannya bahwa warga sudah cukup membayar pajak, membayar lain-lain untuk kendaraan dan sebagainya. Tapi kenapa imbal baliknya nggak ada, yaitu jalan rusak. Nah, penyelenggaraan. Menurut Bung Andi, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang langsung turun lapangan ketika setelah melihat ada pengaduan dari warga setempat tentang rusaknya jalan di sana? Menurut Bung Andi, gimana sikap Presiden ini? Ya, atensi sekarang itu kan terbangunnya dari viral ya, viral pengaduan masyarakat yang katakan berupaya untuk memberikan perhatian kepada penyelenggara pemerintahan, penegakan hukum, kemudian atensi yang lain terhadap tata kelola pemerintahan, tata kelola perekonomian, kemudian hal-hal yang sifatnya infrastruktur masyarakat yang mengalami kendala kerusakan, kendala terhadap operasional dari fungsi daripada infrastruktur. Itu pengaduan itu cukup banyak sebetulnya, Bung Denny ya. Tapi sekarang ini lagi tren karena diviralkan. Diviralkan dalam arti perhatian itu juga mendapat tidak hanya dari pemerintah daerah saja, tapi viral itu akan langsung instruksi dari katakan sampai ujung tertinggi, ibarat kekuasaan tertinggi atau pemerintahan tertinggi itu seorang presiden. Nah, hal-hal seperti ini kan tersampai. Tapi sebetulnya penyelenggaraan sistem terintegrasi mengenai penyelenggaraan fungsi jalan itu memang diamanatkan bagaimana pemerintah atau penyelenggara itu juga menyelenggarakan fungsi informasi, teknologi, dan manajemen. Artinya dengan hal ini kan bentuk-bentuk antisipasi dalam hal ibaratnya ada potensi-potensi yang rusak, jalan yang rusak, itu dengan informasi yang segera sebelum kerusakan itu meluas, itu dengan sistem informasi yang begitu cepat, yang harus diamanahkan untuk dibangun, itu tersampaikan. Ibaratnya sebelum, kan jalan itu kalau fungsinya itu katakan sudah mulai merusak sebagian, tergerus air, terkena beban angkutan jalan, itu akan katakan mengalami crack atau rusak ya Bung Dhani. Dan ketika itu terjadi digenangi air atau ada masalah drainase, itu kerusakannya akan cepat meluas. Tapi ketika pada waktu jalan itu
sudah tidak terkendala atau sudah tidak mengalami genangan air misalkan ya, itu kalau segera diperbaiki, kerusakan-kerusakan itu tidak akan merembet gitu kan. Nah, fungsi-fungsi penyelenggaraan informasi terhadap penyelenggaraan kelancaran arus lalu lintas, kelancaran orang transportasi, kelancaran orang menggunakan jalan umum, itu juga sampai kepada fungsi penyelenggaraan informasi tersebut, Bung Teni. Iya, kelancaran. Jadi, termasuk antisipasinya segera diperbaiki. Nah, supaya anggaran-anggaran yang dibutuhkan tidak begitu besar, karena sifatnya masih dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan, Bung Teni. Gitu. Tapi begini, Bung Andi. Ya. Jauh sebelum viral ya di infrastruktur di Lampung itu karena kerusakannya begitu parah. Ya. Sebelumnya itu justru kami lihat di medsos itu di berbagai daerah itu super parah, lebih parah. Justru itu jalur utama untuk transportasi, perdagangan. Tidak hanya bicara di luar Pulau Jawa, di Pulau Jawa itu sepanjang Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah itu kan kelihatannya rusak itu di medsos itu kan cukup banyak. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, mengapa Presiden Jokowi justru baru termantik untuk bereaksi langsung turun ke lapangan di saat itu terjadi kejadian viral di Lampung ini. Ini pertanyaannya kenapa yang justru baru-baru aja gitu loh? Ya, penyelenggaraan atau pembangunan infrastruktur berupa jalan itu mulai dari konsep perencanaan jalan, ibaratnya kemudian dari fungsi layanan jalan itu kan sudah sudah dibatasi ya, artinya punya ruang lingkup dan tupoksi sendiri. Contohnya jalan nasional, kemudian jalan provinsi, jalan kabupaten kota. Itu ruang lingkup itu diberikan hak otonomi daerah. Ada pembagian. Ada pembagian tugas. Katakan kita mengadukan terhadap ruas fungsi jalan yang terkena kerusakan parah, pemerintah daerah kadang tidak bisa berbuat apa-apa ketika ternyata ruas jalan tersebut merupakan tupoksi bukan dari pemerintah daerah untuk menjaganya, tapi ternyata itu masuk dalam wilayah provinsi atau pusat. Nah, hal-hal gini, yang begini ini kan ibaratnya sistem pengendalian melalui terhadap penyelenggaraan informasi dan teknologi, setidaknya ini terhubung juga, Bung Denny. Memang kadangkala ada kebuntuan terhadap hal-hal yang sifatnya pengaduan atau pencatatan atau identifikasi bahwa di daerah kabupaten atau kota itu ada kelas jalan yang ruang lingkupnya adalah provinsi. Namun mungkin identifikasi atau penyampaian informasinya itu tidak terdeteksi atau tidak terintegrasi juga ya. Mungkin juga tidak terintegrasi. Ini memang fungsi dari penyelenggaraan, salah satunya adalah mengintegrasikan fungsi daripada informasi dan teknologi supaya mungkin kalau secara penyampaian, kalau seandainya berupa proposal, berupa hard copy atau analisis yang berupa bentuk-bentuk laporan, itu kadang-kala laporan itu dibaca, tetapi tindak lanjutnya nggak ada. Tetapi up to date updating ya terhadap penyampaian informasi, manakala katakan itu ruang lingkup daripada pemerintah provinsi dan pusat, itu kalau kita bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya perencanaan sistem informasi, manakala pemerintah provinsi atau pemerintah pusat melihat ruas mana yang rusak, titik-titik mana yang rusak, koordinat mana yang rusak, itu sudah dapat langsung di-tag. Di tracking dari sebaran-sebaran yang itu, bahwa pemerintah daerah sudah melakukan identifikasi yang telah disampaikan dan telah terupdate di dalam informasi penyelenggaraan informasi dan teknologi tersebut, Bung Denny. Oke. Berhubung kita bicara estafet ya. Kayak tadi, apakah ini wilayahnya daerah dalam hal ini provinsi ataukah kabupaten atau nasional kan gitu. Nah, sekarang kita tarik ke daerah Banyuwangi. Bung Andi, ini sejak beberapa tahun yang lalu ya di Banyuwangi ini kan jalan-jalan ini kan banyak yang rusak, banyak keluhan-keluhan di masyarakat, namun terabaikan. Banyuwangi ibaratnya jalan-jalan ini ya di sepanjang daerah
berbagai pelosok di kabupaten ini, Iya. ibaratnya muka seorang wanita atau laki-laki itu berjerawat. Iya, itu. Jadi berjerawatnya begini maksudnya. Berjerawatnya itu habis luka dipijiti nanti ditutup pakai bedak Iya, dan iya. begitu seterusnya. Iya, iya. Nah, kalau menurut fenomena Bung Andi, ini gimana sih kalau bisa seperti ini Banyuwangi tidak ada pembangunan, semuanya hanya dipoles saja, dibedakin aja gitu loh. Iya, iya. Hal ini juga menyangkut terhadap penyediaan penganggaran, Bung Denny. Atau tadi pembagian terhadap ruang lingkup tugas dan fungsi dari daerah gitu kan. Namun ada hal-hal yang sifatnya ini kan tugas daripada daerah dalam penyelenggaraan jalan, infrastruktur jalan, itu kan harus menjamin kelancaran, Bu Denny. Kelancaran, keamanan, kenyamanan, ketertiban, itu fungsi-fungsi dari penyelenggara infrastruktur jalan, di mana otonominya diberikan kepala daerah. Kemudian pengawasannya itu dilakukan oleh kepolisian. Artinya dua fungsi daripada institusi kepolisian dan fungsi eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah bekerja sama. Karena apa? Fungsi daripada kepolisian juga pengawasan, pengawasan, penindakan, kemudian katakan hal-hal yang sifatnya kaitan rambu lalu lintas, kaitan dengan pemberian izin mengemudi, itu ada bagian-bagian juga, Bung Denny. Nah, fungsi daripada penyelenggara, terutama hal ini adalah pemerintah daerah, ketika mengetahui jalan rusak, hal ini harus diidentifikasi, harus direncanakan lebih awal, supaya cara dalam konsep perbaikan operasi pemeliharaan dari sebuah infrastruktur jalan itu harus dilaksanakan dengan tepat. Dan mereka kan punya engineer-engineer yang ada di dinas, terutama dinas masing-masing ya. Di dinas terkait ya, PU-nya yang terkait kan di PU ya. Dalam hal ini mungkin ada bidang bina marga atau jalan jembatan. Biasanya bidangnya kalau nggak bina marga atau jalan jembatan, itu kan bidang yang terkait. Karena pekerjaan umum menyangkut dalam penyelenggaraan difokuskan dalam bidang tersebut. Nah, hal ini ibaratnya bidang bina marga atau bidang bagian jalan itu sudah melakukan konsep bagaimana cara pemeliharaan operasi dan pemeliharaan yang baik dan benar. Tapi di lapangan mungkin karena tidak ada personil yang mengawasi secara baik atau engineer yang dikirimkan secara mempunyai kompetensi, akhirnya pengawasan untuk perbaikan operasi dan pemeliharaan itu kondisinya kan kita lihat sendiri, memang ada satgas untuk katakan penambalan itu di jalan-jalan yang rusak. Tapi saya lihat cara dan mekanisme atau metode dalam penambalannya itu seperti gundukan yang terbangun dan berisiko bagi pengendara. Akhirnya lebih berisiko karena bergelombang. Karena dia menciptakan gelombang yang akhirnya penggunaan atau kenyamanan orang berkendara itu juga dapat ke arah potensi keselamatan dan keamanan. Oke, kecelakaan lah berarti ya. Karena ada fungsi yang namanya kalau lubang, pengendara itu juga dalam kondisi berkendara menyiap. Menyiap itu ngales. Kalau orang Banyuwangi itu menghindari, ngales. Tapi ketika itu sangat banyak, hal ini kan akan menjadikan satu yang potensi. Ketika menyiap dia tidak melihat kondisi yang di belakang, atau dia menyiap bisa menimbulkan kecelakaan. Ya betul, kondisi dari depan. Hal ini yang akhirnya menimbulkan banyak potensi. Ketika tambalan-tambalan terlalu banyak dan dilakukan secara tidak benar, itu akan juga menjadikan potensi kecelakaan. Oke, Bung Andi, kita gini aja lah. Tolak ukur aja. Kita kan sekarang ini membelakangi kantor Bupati Banyuwangi ya. Kita bisa melihat bersama-sama atau siapapun termasuk orang di kantor Pemda itu tahu persis bahwa di depan Pemda ini hanya berupa tambalan-tambalan sampai ke Perliman sana, betul. Bergelombang. Dan itu sebenarnya mereka karena ASN ya, berkeluh kesah kan dikira nanti semacam menyinggung perasaan atasan. Nah, ukurannya di sini. Bang Andi bisa bayangkan nggak bagaimana di dalam kota ini bagian dalam, kemudian di pedalaman, di pedesaan dan sebagainya. Kira-kira Bang Andi, kenapa pertanyaannya?
Kalau tadi bicara pemeliharaan, loh setiap tahun kan ada anggaran untuk pembangunan, Betul. bukan sekedar pemeliharaan semacam nambel kan begitu. Loh, pertanyaannya, kenapa sepanjang beberapa tahun terakhir ini belum pernah ada pembangunan? Kalau mau nutup merata kan gitu. Betul. Itu kan enggak hanya lubang dikit tambel, berarti tambelannya timbul gelombang-gelombang. Betul. Apa pendapat Bung Andi ini? Ya, dalam katakan penganggaran yang sifatnya prioritas, Bung Dani. Penyusunan skala prioritas. Infrastruktur ini skala prioritas. Kemudian katakan irigasi juga skala prioritas. Tetapi mungkin antara pembangunan irigasi dengan infrastruktur yang sangat penting, memindahkan penumpang dan barang sebagai jalur distribusi, jalur logistik, jalur berkendara misalkan. Itu skalanya lebih prioritas. Meskipun irigasi juga skala prioritas, tetapi pertimbangan secara mana yang lebih utama melayani terhadap kegiatan, arahnya kan pembangunan dan ekonomi, Bung. Betul. Kelancaran transportasi dan angkutan jalan ini kan ujung-ujungnya menciptakan pembangunan dan ekonomi. Artinya ekonomi akan lancar jika jalannya terjamin bagus, kan begitu. Nah, prioritas begini setidaknya kalau dalam hal penyusunan rencana umum kegiatan, seharusnya mana yang sebagai simpul-simpul katakan menyangkut dalam prioritas melayani distribusi dan angkutan jalan, itu setidaknya politik daripada milestone kegiatan atau identifikasi kegiatan yang harusnya diprioritaskan, mana yang diutamakan, itu bisa dilihat dari ibaratnya rapat-rapat yang harus diselenggarakan. Ini sangat prioritas, ini sangat umum. Tetapi kalau tidak punya acuan seperti itu, akhirnya anggaran yang digunakan untuk pembangunan itu terlalu tidak tepat sasaran, Bung Dani. Merenovasi, membuat sesuatu yang tidak penting, menganggarkan katakan hal-hal yang sifatnya prestis misalkan. Kemudian hal-hal yang kantor ini sudah bagus, sofa interiornya juga bagus, kemudian paping udah bagus, paping udah bagus, itu tiba-tiba dibongkar semua atau diganti semua. Ada anggaran-anggaran yang sifatnya muspro katanya. Nah, hal-hal ini mulai identifikasinya secara baik. Mana yang menyangkut layanan masyarakat banyak itu lebih diprioritaskan daripada anggaran-anggaran itu habis hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bukannya juga jadi baik, tapi malah kegiatan itu menjadi itu tadi tidak bermanfaat banyak. Oke, Bung Andi, kalau sekedar perencanaan, pemeliharaan, itu kan memang harus istilahnya tahap kedua atau tahap berikutnya. Yang prioritas ini bagaimana pembangunannya. Yang menjadi pertanyaan tadi kan gini, mengapa beberapa tahun ini semenjak Bupati Epok menduduki singgahsana Bupati Banyuwangi sampai saat ini belum ada pembangunan infrastruktur real. Itu kebanyakan tiap tahun terutama mau Lebaran, itu aja mau Lebaran hanya nambeli sana sini yang hanya bertahan beberapa minggu atau beberapa bulan. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kok hanya penambalan saja, tidak lebih konsisten memprioritaskan kepada upaya pembangunan infrastruktur secara utuh gitu. Kalau dianalogikan sama juga begini, Bung Dani. Kalau yang lagi viral kemarin, artinya ada protes netizen, jalan itu ternyata itu sudah berlangsung 20 tahun seperti itu, Bung Dani. Kenapa hal ini bisa dibiarkan? Jalan utama transportasi, perpindahan barang, perpindahan penumpang, apalagi itu fungsi jalan utama, bisa provinsi atau bisa nasional. Kenapa bisa dibiarkan selama 20 tahun? Artinya kondisi-kondisi ini mungkin hal-hal daerah lain juga mengalami yang sama, Bu Dani. Ya ini karena viral saja. Artinya gini, tidak hanya berterminologi atau beranalogi kepada daerah, nasional pun juga harus menyusun atau membangun sistem informasi yang tepat supaya anggaran dari seluruh anggaran nasional terhadap infrastruktur itu juga tepat sasaran, tidak digunakan dalam proyek-proyek yang ibaratnya tidak priority.
Itu yang juga harus dibangun. Ya, kita tidak sampai untuk bagaimana mereka katakan Kementerian Pusat itu menjaga hal-hal yang sifatnya ruas jalan utama sebagai logistik distribusi jalan utama. Ternyata di Lampung 20 tahun dalam kondisi seperti itu. Tapi begini, Bung Andi, jika hal itu seolah-olah dijadikan pembanding, loh di pusat aja seperti itu, di Lampung aja seperti itu. Artinya kan daerah itu kan harusnya berlomba-lomba untuk membangun pemajuan terhadap daerahnya masing-masing. Pertama, kedua, jika apa yang telah dilakukan oleh seperti Lampung atau pusat ada pembiaran seperti itu, kan ini sama halnya dengan sebuah peribahasa, Bung Andi, yaitu mengaca pada cermin yang retak. Kenapa hal-hal jelek harus diikuti? Kenapa hal-hal yang seperti itu harus diteladani? Harusnya memajukan daerah. Kenapa? Mereka dipilih pemimpin daerah oleh rakyat daerah tersebut, bukan oleh pusat. Nah, kalau menurut Bung Andi bagaimana? Ya, sebenarnya begini ya. Katakan pemimpin daerah itu berjanji dalam janji-janji politik, Bung Dani. Dia akan meningkatkan pembangunan dan ekonomi. Dia juga harus berpikir memasukkan aspek-aspek yang sifatnya jalur distribusi dan logistik atau simpul-simpul jalan yang sebagai penunjang terhadap kelancaran pembangunan dan ekonomi. Sehingga ujung-ujungnya adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun pada sampaian seorang katakan yang terpilih, Bung Dani, begitu menjabat, ternyata dia tidak mampu atau dia tidak dapat mengkomunikasikan hal-hal ini harus bagaimana. Nah, sebetulnya skema-skema atau regulasi yang mewujudkan untuk infrastruktur di awal bisa terwujud, itu juga bisa terjadi, Bung Dani. Contohnya begini, misalkan hal itu akan dibayarkan melalui katakan peningkatan pajak daerah. Hal itu akan dibayarkan melalui peningkatan sektor ekonomi. Artinya dia dapat menjamin seorang pemimpin ketika merencanakan bahwa ini membutuhkan dana sekian atau membutuhkan penganggaran sekian, kemudian melihat proporsional anggaran yang sudah terjadi ternyata nggak cukup, Bung Dani. Tetapi dia kan bisa membuat studi analisa. Kalau ini saya perbaiki sehingga jalur distribusi dan logistik dari barang yang saya pindahkan itu peningkatan PAD-nya seperti ini. Tentunya bangkitan ekonomi kan juga dapat dikonversi menjadi hitungan, Bung Reni. Misalkan modal 1 triliun, tetapi ternyata peningkatan dalam akumulasi setiap tahunnya atau proporsi dia menjabat itu bisa 8 triliun misalkan itu ya. Itu kan juga bisa dari susunan studi-studi kelayakan itu, Bung Reni. Ya, tapi begini, Bung Andi. Setiap pos-pos anggaran itu kan dipergunakan sesuai peruntukannya. Ya, betul. Ya kan? Artinya bahwa setiap tahun dalam APBD itu kan jelas pembagian peruntukannya untuk anggaran ABCD. Nah, jika memang muncul itu anggaran untuk pembangunan infrastruktur daerah sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang ternyata tidak ada perwujudannya, itu pertanyaannya kemana? Jangan-jangan nanti yang saya khawatirkan dan saya takutkan itu seperti kejadian di Lampung itu ternyata ada penyelewengan anggaran. Kalau sampai itu terjadi di Banyuwangi, ternyata ada penyelewengan yang digunakan tidak sesuai peruntukannya, dan begitu. Karena nyatanya bertahun-tahun keluhan masyarakat sekarang sama sekali nggak direken kan. Begitu ramainya, bahkan sampai di tengah jalan dipasangi tidak hanya pohon pohon pisang, bahkan ada semacam batu nisan. Batu nisan, peragaan busana, ya, artinya sampai lain-lain. Kalau besar itu tempat lain ya. Kalau Banyuwangi ini yang saya lihat tuh terakhir itu malah kuburan dipasang tengah-tengah. Artinya itu sebuah simbol pesan yang sangat kasar, sangat keras bahwa Banyuwangi pembangunan itu adalah wujudnya seperti ini adalah kematian, kan begitu. Hanya nggak ada pembangunan, maksudnya begitu. Kalau menurut Bung Andi sendiri bagaimana tentang hal ini? Itu kan salah satu pesan dalam amanat peraturan perundangan di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu memang daerah itu harus menyelenggarakan infrastruktur jalan sebaik-baiknya, dapat menjamin kelancaran perpindahan
arus barang dan penumpang. Tapi begini Bung Dani, keterbatasan pembangunan dan infrastruktur ya, terutama aspek infrastruktur. Itu proporsi dalam kebutuhan anggaran kadangkala Bung Dani habis dalam hal-hal yang sifatnya ibaratnya sesuatu yang bukan untuk pembangunan. APBD daerah kadangkala ada yang sampai 80% itu hanya untuk pembiayaan aparatur sipilnya saja Bung Dani. Jadi habis dalam hanya kegiatan rutin sehari-hari. Ketika proporsinya cuma 20%, bagaimana dia membangun, katakan untuk pembagian bidang-bidang yang lain, apalagi dalam infrastruktur jalan, untuk pembangunan jalan yang sedemikian besar, itu nggak mungkin Bung Dani. Tetapi masyarakat kan perlu tahu, perlu keterbukaan antara bahwa pemerintah daerah mengungkapkan ini pembiayaannya tidak memadai. Tetapi ketika masyarakat menilai apa saja sih sektor yang digunakan dengan anggaran 20% yang dimiliki APBD, kemudian terbagi menjadi katakan layanan kesehatan dan layanan pendidikan saja sudah minim Bung Dani. Nggak mencukupi. Nggak mencukupi. Nah, hal-hal ini juga jadi dilema bagi daerah dalam memperbaiki ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan. Kenapa? Pembiayaannya sangat besar. Kemarin saja yang saya dengar, ketika yang di Lampung itu, ketika kementerian menggelontorkan dana itu hampir 1 triliun katanya untuk perbaikan-perbaikan itu. Rusaknya itu ya. Artinya porsi untuk pembangunan infrastruktur jalan itu memang sangat besar Bung Dani. Tetapi setidaknya itu tadi ada hal-hal tindakan yang ibaratnya lebih Bung Dani lebih prioritas. Ya. Dan juga ada harus skala, semacam skala ya. Skala. Tetapi juga gini Bung Dani, dalam pemeliharaan itu memang ada hal-hal yang sifatnya pemeliharaan, operasi dan pemeliharaan. Itu juga bagian dari kegiatan yang harus dianggarkan. Tidak harus jalan itu ketika rusak di layar baru. Itu juga tidak perlu itu juga. Tapi dalam hal ini Bung Andi kan tidak sedang mewakili bupati toh? Oh tidak, Bung. Suaranya kan mewakili bupati. Oh enggak juga. Oke. Artinya saya memahami beberapa kendala daerah dalam mengadakan perbaikan infrastruktur jalan itu juga tidak proporsional. Artinya komposisi RAB-nya itu tidak proporsional. Bung Andi, kita ingat Bupati Epok ini kan punya salah satu program yang diunggulkan, yaitu program Bunga Desa. Itu ngantornya desa keliling-keliling. Artinya itu kan tahu semua tentang kerusakan-kerusakan, karena ngantornya di desa. Pastilah kan begitu kan. Oke, sekarang saya bacakan Bung Andi. Ini komentar kita kan beberapa kali memuat tentang jalan rusak, tapi sampai sekarang kan pemerintah juga tidak gerak cepat gitu. Sekarang saya bacakan ini Bung Andi, salah satu komentar dari tayangan kita sebelumnya. Ini dari warga Bayu Songgon. Nah, dari Pak Mustaji BWI ya. Nah, ketika dia melihat tayangan kita sebelumnya tentang infrastruktur yang rusak tanpa tidak ada pembangunan, tidak ada perbaikan, beliau komentar begini. Nah, ini mudah-mudahan channel ini bisa menjadi tempat menyampaikan cerita kami warga Desa Bayu, khususnya warga Dusun Pelantaran dan sekitarnya. Jalan Kabupaten Songgon ke kantor desa hancur Pak, semenjak pertama kali ada Bunga Desa. Di kantor Desa Bayu sampai detik ini tidak pernah tersentuh perbaikan. Sebetulnya Bupati tahu, kan? Sebetulnya Bupati tahu, tapi sayangnya Bupati tidak dilewatkan di situ. Nah, Bu Epok, mana janji sampean? Apa gak kasihan sama pedagang kecil? Betul. Jam 2 pagi atau jam 2 subuh sudah wirawiri ke pasar untuk menerjang jalan rusak seperti itu. Apalagi dalam kondisi gelap ya. Biasa saya dulu Pak. Pak, kemudian pajak 2 perkebunan masuk ke daerah, tapi kenapa jalan masih seperti itu? Kami pedagang keliling menjerit, Bu, dengar nggak Bu, mana janjimu UMKM naik kelas, kami pedagang kecil nyoblos sampean loh Bu.
tapi mana sampean detik ini sama sekali tidak peduli dengan kami. Apa menunggu sampean nyalon lagi? Ya, oke. Terkait komentar ini gimana menurut Bung Andi? Ya, program Bunga Desa kemarin tentunya Bupati sangat mengetahui lah. Jalan-jalan rusak. Bagaimana kondisi jalan? Jangankan Bupati yang memang harus katakan wirawiri ke desa-desa ya. Kita saja sekali aja sudah mengetahui kalau kenapa ini tidak diperbaiki, Bung Dani. Hal itu menjadi keluhan memang sebagian besar masyarakat. Ya tadi saya bilang sampaikan Bung Dani. Tidak hanya jauh sampai ke Songgon atau sampai ke Kalibaru. Di kota aja udah. Di sekitar kota sini aja juga keluhan-keluhan warga itu juga banyak sekali gitu kan. Tapi sampai saat ini katakan sekian tahun, mungkin masyarakat itu merasa membandingkan. Kalau yang katakan periode Bupati selanjutnya itu sangat banyak. Sebelumnya itu kan sangat banyak. Ketika dia menjabat, pasti prioritinya adalah perbaikan jalan. Karena itu menopang perekonomian. Ya, artinya mindset seorang bupati ketika jalan ini bagus, pasti perekonomian jalan. Tadi apalagi yang Pak Maji ya. Pak Mustaji. Pak Mustaji itu berangkatnya larut malam, masih jam 2 subuh. Iya, belum sebelum pagi dengan kondisi gelap. Kemudian banyak hal yang sifatnya potensi bawa dagangan, potensi lubangnya sedemikian besar, itu potensi kecelakaannya. Dia berjuang 2 kali, membawa barang juga harus menjadi menghindari lubang-lubang tadi. Nah, itu potensi bahayanya cukup tinggi. Namun dia kenapa sampai saat ini perbaikan itu padahal bupatinya udah berkunjung. Ya. Dia itu kan protes. Sudah tahu. Kenapa tidak ditindak? Ya artinya begini. Memang katakan proses penganggaran itu kan menyusunnya itu tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, Bung Dani. Hal inilah yang harus diidentifikasi. Kalau toh bupati katakan sudah menjabat katakan 3 tahun ya Bung Dani ya. 3 tahun katakan mencapai mau 4 tahun ini. Waktu menjabat pun sebenarnya sudah tahu 4 tahun kan? Sekarang udah. Bulan Juni tahun depan udah berakhir. Udah 4 tahun katakan. Kan ketika menjabat itu kan pasti dia roadshow ke daerah, apalagi program Bunga Desa yang diunggulkan, yang dibanggakan itu akan mengatasi seluruh hambatan-hambatan yang ada di desa. Pastilah mereka juga sangat tahu ketika dia berkunjung ke satu desa, pastilah kan ada kepala PU, ada kepala Bapeda, ada kepala desa melaporkan, camat, ada pasti keluhan-keluhan itu. Dan kemudian di slide itu mengatakan bahwa setiap kali bupati berkunjung ke desa itu menyelesaikan sekian ribu permasalahan katanya kan. Nah, bagaimana yang prioritas tidak terfikir gitu kan? Atau ketika dia sudah berkunjung kan ibaratnya langkah berikutnya tidak selang berapa lama tim perbaikan jalan turun. Gitu harusnya kan ada anggaran pemeliharaan. Iya, minimal betul Bung Dani. Tidak harus melayar baru. Jalan itu tidak harus melayar baru. Pemeliharaannya itu ketika dia menambal tapi dilakukan dengan tambalan yang benar. Ya, bukan menjadi salah-salan. Antara lubang dan gundukan itu kan potensi bahaya. Ya, kecelakaan. Nah, tugas bidang yang ada di PU mengkaji bagaimana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan juga harus tepat. Kan isinya insinyur semua, engineer semua. Ya, orang-orang hebat lah orang-orang. Masa kualitas dalam operasi dan pemeliharaannya tanda kutip kualitasnya kualitas tukang Bung Dani. Ya. Dibiarkan begitu saja. Kemudian satgasnya turun, asal tambal jadi gundukan. Selesai. Oke, Bung Andi. Oke, ya. Bung Andi. Dengan bupati keliling ngantor di masing-masing kantor desa yang mengusung program unggulan Bunga Desa. Ya, Bunga Desa layu sebelum berkembang berarti ini ya. Nah, ini kan melakukan pembiaran, Bung Andi. Melakukan pembiaran, tidak ada perbaikan, pemilihan juga tidak ada. Apakah dengan melakukan pembiaran, menutup mata, menutup telinga, dengan banyaknya jalan-jalan rusak itu, apakah mungkin bupati ini penganut sebuah paham BBL? Tahu nggak BBL itu? Apa itu Bu Nani? BBL itu Biah Lomo. Artinya itu kalau orang Jakarta EGP, emang gue pikirin. Kalau di Banyuwangi namanya paham BBL, yaitu Biah Lomo. Biar sudah kan? Apa seperti itu Bung Andi? Ya saya juga tahu ketika dia menyampaikan bahwa Bunga Desa itu menyelesaikan ribuan permasalahan yang ada di desa. Apakah tidak ada 1 sempilan saja misalkan Bu Dani? Jalan lubang harus segera diperbaikin. Ketika dia pulang dari desa langsung
tim perbaikannya datang gitu kan. Dan enjoy aja ngantor lagi di desa lain. Loh ini kan luar biasa. Iya. Oke Bung Andi, sebelum kita akhiri diskusi kecil kita itu, mungkin ada pesan-pesan buat bupati beserta jajarannya, juga masyarakat, juga harus kita berikan semacam bebunga. Bagaimana cara atau solusinya agar mereka mendapatkan hak-haknya dengan jalan yang bagus gitu. Monggo. Iya, benar tadi Bung Teni katakan bahwa layanan jalan yang baik dan berkualitas dalam hal kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan fungsi itu adalah hak masyarakat. Ketika masyarakat sudah membayar pajak dan kewajiban segala sesuatu yang ditarik, baik pajak maupun retribusi, setidaknya peningkatan mutu dari bagian dari infrastruktur publik itu dapat terselenggara secara baik, atau minimal tidak terhindar dari potensi-potensi dalam hal operasi dan pemeliharaannya, tidak malah menciptakan satu potensi hal-hal yang membawa satu potensi kecelakaan. Kemudian dalam hal layanan angkutan jalan lalu lintas dan angkutan jalan, setidaknya daerah itu sebagai fungsi penyelenggara mereview terus bagaimana simpul-simpul angkutan jalan ini atau ruas-ruas jalan yang ada di daerah, terutama di Banyuwangi, itu dapat terselenggara secara baik, Bung Dani. Prioritas dan terukur dan terukur secara layanan. Itu prioritas-prioritas itu setidaknya yang disampaikan kepada masyarakat, karena wajah moral, wajah ramahnya investasi itu salah satunya infrastruktur jalan, Bung Dani. Wajah moral itu ketika jalannya bergelombang, itu juga terkait dengan wajah moral, Bung Dani. Bagaimana penyelenggaraan jalan dengan mutu jalan yang seperti itu, tanda kutip, moralnya bagaimana gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini, Bung Dani, peningkatan terhadap penyelenggaraan terutama eksekutif atau pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jajarannya. Tidak hanya kebuntuan yang katakan dicitrakan memperbaiki sekian ribu layanan atau dokumen atau hal-hal lain, ribuan daripada simbol-simbol desa. Yang pastinya dari ribuan itu pastinya masa sih tidak terselip bahwa jalan sebagai prioritas perbaikan. Dengan segera. Oke, terima kasih Bung Andi. Siap. Pemirsa, diskusi kecil lewat acara Ngobos, ngopi bareng obrolan santai ini, sebenarnya kami beberapa waktu yang lalu sudah berulang kali berusaha menghubungi SKPD terkait supaya ada penyeimbang, dan kami akan mempertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi secara berlarut-larut. Namun perlu Anda catat bahwa sampai saat ini kami belum mendapatkan respon dari SKPD yang terkait. Seperti jalan tidak ada respon. Jalan sampai sekarang kami ingin wawancara menanyakan hal ini, belum ada respon, tapi kami tetap akan terus berusaha menghubungi pihak-pihak terkait tersebut untuk mempertanyakan hal ini dan bagaimana masyarakat supaya mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan jalan yang bagus sehingga ekonomi lancar, kan begitu. Oke, terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngopi lagi. Ayo, ini kopinya agak sedikit beda ini sekarang. Agak beda, juga agak mahal ini.